Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Adinda Rizkia Cita Imelda dengan NIM 1831041192, jurusan Penjaskesrek 2018. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Baik, dalam olahraga, aktivitas sosial sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antara satu individu dengan individu yang lain, serta dengan lingkungan di mana individu itu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal yang harus diemban dan harus dikerjakan. Terus selanjutnya yaitu ada kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadi. Langsung saja kita lihat dua segi kehidupan ini, dari segi kehidupan publik dan segi kehidupan pribadi. Dari segi kehidupan publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya, yang mungkin tidak diinginkan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, suatu masalah itu terjadi tanpa kita menginginkannya dan harus kita selesaikan bagaimanapun caranya. Itulah yang dimaksud dengan manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri. Dan selanjutnya yaitu ada dalam kehidupan pribadi. Adapun itu, sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga, regu yang memiliki aturan kolektif, tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lain. Artinya di sini jika kita seorang atlet beregu, kita diajarkan untuk tidak egois, tapi kita tidak dilarang untuk memiliki kelebihan dari teman kita. Artinya di sini kelebihan kita ataupun kelebihan teman kita, jika digabungkan dalam suatu olahraga beregu, akan sangat bermanfaat. Artinya akan menghasilkan suatu kerjasama yang bisa membuat suatu tim atau suatu regu itu bisa mencapai tujuannya, yaitu sebagai seorang juara. Nah, selanjutnya yaitu dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipannya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu misalnya ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir, dan olahraga profesional, olahraga khusus wanita, khusus pria, dan olahraga khusus wanita, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam penilaian khusus.
Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakat akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Nah, di sini penilaian ataupun status bagi wanita yang aktif berolahraga ada tingkatan-tingkatan penilaian yang diberikan oleh masyarakat. Contohnya itu seperti jika seseorang sering berolahraga tapi olahraganya itu bertujuan untuk berprestasi, itu biasa dinilai sebagai seorang atlet. Tapi jika kita berolahraga hanya untuk mendapatkan impact ataupun timbal balik dari suatu kegiatan yang kita sering lakukan, itu biasa dikatakan hanya berolahraga. Orang yang berolahraga artinya dia hanya menginginkan kebugaran jasmani, bukan prestasi. Di situ bisa kita bedakan mana yang olahragawan, mana yang hanya berolahraga. Selanjutnya yaitu status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat, sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisinya, dan hak serta kewajibannya menurut Suecanto 1990. Adapun merupakan kedudukan objektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi, dikatakan oleh Susanto 1985. Nah, selanjutnya adapun faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat, yaitu faktor yang menentukannya adalah jaringan interaksinya. Kenapa jaringan interaksinya? Karena seberapa luas dia membentuk pola interaksi dengan yang lainnya, dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lain. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Dengan itu pula masyarakat akan memberikan status kepadanya, yaitu seperti yang saya katakan di slide yang tadi, yang sebelumnya, yaitu frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi, di mana kita melakukan olahraga tapi kita mendapatkan badan sehat, body yang bagus, seperti itu contohnya, dan kita juga mendapatkan sebuah prestasi, sebuah penghargaan dari ajang olahraga yang kita ikuti ataupun kita geluti. Nah, di sini bisa kita bayangkan bagaimana tingkatan-tingkatan itu bisa diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita yang terlahir secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Nah, di sini itu dikatakan status dalam olahraga. Jadi, jika kita sering berolahraga, kita bisa dikatakan olahragawan. Tapi jika kita hanya duduk diam, apakah itu bisa dibilang olahragawan?
tentunya itu sangat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Adinda Rizky Acita Imelda dengan NIM 18.041192, jurusan Penjaskes Rek E 2018. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Baik, dalam olahraga, aktivitas sosial sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antara satu individu dengan individu yang lain, serta dengan lingkungan di mana individu itu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal yang harus diemban dan harus dikerjakan. Lalu selanjutnya yaitu ada kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadi. Langsung saja kita lihat dua segi kehidupan ini, dari segi kehidupan publik dan segi kehidupan pribadi. Dari segi kehidupan publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya, yang mungkin tidak diinginkan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, suatu masalah itu terjadi tanpa kita menginginkannya dan harus kita selesaikan bagaimanapun caranya. Itulah yang dimaksud dengan manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri. Dan selanjutnya yaitu ada dalam kehidupan pribadi. Nah, adapun yaitu sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga, regu yang memiliki aturan kolektif tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lain. Artinya di sini jika kita seorang atlet beregu, kita diajarkan untuk tidak egois, tapi kita tidak dilarang untuk memiliki kelebihan dari teman kita. Artinya di sini kelebihan kita ataupun kelebihan teman kita jika digabungkan dalam suatu olahraga beregu akan sangat bermanfaat. Artinya akan menghasilkan suatu kerjasama yang bisa bisa membuat suatu tim atau suatu regu itu bisa mencapai tujuannya, yaitu sebagai seorang juara. Nah, selanjutnya yaitu dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipannya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu misalnya ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir, dan olahraga profesional, olahraga khusus wanita, khusus pria, dan olahraga khusus wanita, dan lain sebagainya. Nah, kita
penilaian khusus. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakat akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Nah, di sini penilaian ataupun status bagi wanita yang aktif berolahraga ada tingkatan-tingkatan penilaian yang diberikan oleh masyarakat. Contohnya itu seperti jika seseorang sering berolahraga tapi olahraganya itu bertujuan untuk berprestasi, itu biasa dinilai sebagai seorang atlet. Tapi jika kita berolahraga hanya untuk mendapatkan impact ataupun timbal balik dari suatu kegiatan yang kita sering lakukan, itu biasa dikatakan hanya berolahraga. Orang yang berolahraga artinya dia hanya menginginkan kebugaran jasmani, bukan prestasi. Di situ bisa kita bedakan mana yang olahragawan, mana yang hanya berolahraga. Selanjutnya yaitu status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat, sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak serta kewajibannya menurut Suekanto 1990. Adapun merupakan kedudukan objektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi, dikatakan oleh Susanto 1985. Nah, selanjutnya, adapun faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat, yaitu faktor yang menentukannya adalah jaringan interaksinya. Kenapa jaringan interaksinya? Karena seberapa luas dia membentuk pola interaksi dengan yang lainnya, dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lain. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Dengan itu pula masyarakat akan memberikan status kepadanya, yaitu seperti yang saya katakan di slide yang tadi, yang sebelumnya, yaitu frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi, di mana kita melakukan olahraga tapi kita mendapatkan badan sehat, body yang bagus, seperti itu contohnya, dan kita juga mendapatkan sebuah prestasi, sebuah penghargaan dari ajang olahraga yang kita ikuti ataupun kita geluti. Nah, di sini bisa kita bayangkan bagaimana tingkatan-tingkatan itu bisa diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita yang terlahir secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditujukan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Nah, di sini itu dikatakan status dalam olahraga. Jadi, jika kita sering berolahraga, kita bisa dikatakan olahragawan. Tapi jika kita hanya duduk diam, apakah itu bisa dibilang olahragawan?
Tentunya itu sangat berbeda. Status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh dari suatu tindakan atau suatu partisipan olahraga yang diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini membedakan suatu kebangsawanan teladan atau roh yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Nah, ini beda dari status wanita dalam olahraga ini beda dari status kita di garis keluarga ya. Nah, di sini dikatakan wanita itu bisa mendapatkan status jika dia lebih berpartisipan dalam suatu bidang atau suatu organisasi yang ia geluti atau sering melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitasnya. Di sini olahragawan atau wanita yang sering berolahraga bisa dikatakan sebagai olahragawan. Tapi jika kita hanya duduk diam, apakah itu bisa dikatakan olahragawan? Tentunya tidak. Disinilah yang membedakan membedakan status wanita olahraga dengan status kita dalam garis keluarga. Nah, selanjutnya adalah semua wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat. Tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh dalam partisipannya di olahraga. Nah, di sini akan timbulnya tingkatan-tingkatan itu karena adanya pengalaman dan kemampuan. Nah, dimana dikatakan siapa yang lebih dulu atau siapa yang lebih lama bergelut pada suatu organisasi atau suatu olahraga ataupun klub olahraga, yang lebih dulu itu yang dikatakan senior. Mengapa demikian? Karena untuk mendapatkan status tertentu itu kita telah melewati suatu proses yang cukup panjang dan cukup sulit. Tentunya itu adalah sebagai suatu penghargaan kepada seseorang yang lebih dulu berada atau berkecimpung di suatu tim atau organisasi itu. Itulah mengapa dikatakan dikatakan status tertentu dikatakan berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh dalam partisipannya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimanapun juga setiap wanita berolahraga menginginkan prestise dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri dan atau self esteem atau
ataupun teori kebutuhan menurut Maslow. Nah, selanjutnya adalah mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial. Menurut Ratchanner memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama konteks mobility ataupun mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi, dan yang kedua yaitu sponsored mobility ataupun mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Nah, di sini dikatakan dengan mencermati bentuk mobilitas, maka memberikan status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara kelompoknya. Nah, selanjutnya yaitu dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan suatu porsi atau proses yang telah dilakukan. Hal ini mungkin berdampak pada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya. Nah, peranan wanita dalam olahraga. Peranan atau role merupakan dinamika dari status atau pengumuman. Nah, peranan role merupakan dinamika dari suatu status atau penggunaan dari hak dan kewajiban, atau Susanto dikatakan oleh Susanto 1985, dan aspek dinamis kedudukan status dikatakan oleh Sukanto 1990. Peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu yang pertama meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, perilaku individu yang terpenting bagi struktur sosial. Nah, peranan-peranan ini jika dicermati sangat berguna bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat. Nah, karena di sini itu mencakup norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang. Di sini katakan serangkaian peraturan atau membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Berarti peranan ini itu sangat berperan penting dalam konsep kehidupan masyarakat kita. Dan adapun yang di poin kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, yaitu sebagai pembantu atau memecahkan suatu masalah di dalam ruang lingkup masyarakat. Dan di sini di poin ketiga, perilaku. Status wanita dalam olahraga.
Tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh dari suatu tindakan atau suatu partisipan olahraga yang diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini membedakan suatu kebangsawanan Raden atau Roro yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Nah, ini beda dari status wanita dalam olahraga ini beda dari status kita di garis keluarga ya. Nah, di sini dikatakan wanita itu bisa mendapatkan status jika dia lebih berpartisipan dalam suatu bidang atau suatu organisasi yang ia geluti atau sering melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitasnya. Di sini olahragawan atau wanita yang sering berolahraga bisa dikatakan sebagai olahragawan. Tapi jika kita hanya duduk diam, apakah itu bisa dikatakan olahragawan? Tentunya tidak. Disinilah yang membedakan kita, membedakan status wanita olahraga dengan status kita dalam garis keluarga. Nah, selanjutnya adalah semua wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh dalam partisipannya di olahraga. Nah, di sini akan timbulnya tingkatan-tingkatan itu karena adanya pengalaman dan kemampuan. Nah, di mana dikatakan siapa yang lebih dulu atau siapa yang lebih lama bergelut pada suatu organisasi atau suatu olahraga ataupun klub olahraga, yang lebih dulu itu yang dikatakan senior. Mengapa demikian? Karena untuk mendapatkan status tertentu itu kita telah melewati suatu proses yang cukup panjang dan cukup sulit. Tentunya itu adalah sebagai suatu penghargaan kepada seseorang yang lebih dulu berada atau berkecimpung di suatu tim atau organisasi itu. Itulah mengapa dikatakan dikatakan status tertentu dikatakan berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh dalam partisipannya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimanapun juga setiap wanita berolahraga menginginkan prestise dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri dan atau self esteem ataupun teori kebutuhan menurut Maslow. Nah, selanjutnya adalah mobilitas
sebagai salah satu peningkatan status sosial menurut Radha Channer memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama kontes mobility ataupun mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi, dan yang kedua yaitu sponsored mobility ataupun mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Nah, di sini dikatakan dengan mencermati bentuk mobilitas, maka memberikan status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara kelompoknya. Nah, selanjutnya yaitu dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan suatu porsi atau proses yang telah dilakukan. Hal ini mungkin berdampak pada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya. Nah, peranan wanita dalam olahraga. Peranan atau role merupakan dinamika dari status atau pengumuman peranan role merupakan dinamika dari suatu status atau penggunaan dari hak dan kewajiban, atau Susanto dikatakan oleh Susanto 1985, dan aspek dinamis kedudukan status dikatakan oleh Sukanto 1990. Nah, peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu yang pertama meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, perilaku individu yang terpenting bagi struktur sosial. Nah, peranan-peranan ini jika dicermati sangat berguna bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat. Nah, karena di sini itu mencakup norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang. Tentu di sini katakan serangkaian peraturan atau membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Berarti peranan ini itu sangat berperan penting dalam konsep kehidupan masyarakat kita. Dan adapun yang di poin kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, yaitu sebagai pembantu atau memecahkan suatu masalah di dalam ruang lingkup masyarakat. Dan di sini di poin ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial di masyarakat. Nah, dalam bermasyarakat, perilaku kita sangat dipertimbangkan. Mengapa? Karena jika kita
kita terjun ke dalam suatu politik atau suatu organisasi, pasti akan dipertimbangkan sikap ataupun perilaku kita. Mengapa? Karena sikap kita yang jelek bisa membuat suatu organisasi atau suatu suatu bidang yang kita geluti bisa mendapatkan status jelek dari masyarakat yang menilai kita. Itu pun mengapa perilaku individu sangat penting dalam sosial masyarakat, karena perilaku bisa membuat masyarakat lebih maju jika perilaku kita lebih baik. Tapi jika perilaku kita tanpa terkendali, tanpa kontrol, hanya ingin menang sendiri, itu bisa membawa dampak yang sangat buruk di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya adalah peranan dengan status kedudukannya yang dapat dipisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Di mana dikatakan begitu? Karena semua itu saling terhubung. Di mana kita saling berbalik, maka suatu peranan yang ataupun status kedudukan yang kita sedang jalani itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan lancar. Nah, dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan sehingga terjadi hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Oke, selanjutnya adalah contoh dalam dunia olahraga. Peranan manajer yang melebihi kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa atlet yang harus bertanding. Peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas atau fair play, sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lainnya hanya mempunyai kewajiban belaka. Ini sering terjadi di dunia olahragawan, di mana jika kita memiliki hubungan baik dengan pelatih kita ataupun kita lebih disayang seperti itulah, maka kita lebih sering diutamakan atau diprioritaskan. Itulah yang terjadi saat ini di dunia olahraga, di mana cenderung mementingkan suatu pihak yang mempunyai sesuatu yang lebih lah dari yang lain, sehingga yang lain biasa hanya tertinggal, dan itu membuat pelanggaran dalam dunia olahraga biasanya terjadi. Nah, selanjutnya yaitu dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan. Aktivitas tertentu termasuk aktivitas olahraga akibat ketidaksesuaian harapan atau dalam konteks
olahraga Indonesia. Rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan. Dengan peranan terhadap peranan yang lain, tepat dalam menduduki suatu status. Nah, di sini peranan yang tepat dalam menduduki suatu status terjadi karena ada 3 hal. Yang pertama yaitu harapan masyarakat yang kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Yang kedua, apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Nah, apabila menentukan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Selanjutnya adalah salah satu penyebab adalah perbedaan kesempatan. Menurut Choa Clay 1990, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan di antaranya itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah persediaan dan pemeliharaan perawatan dan penyebaran. Yang kedua, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan. Dan yang ketiga, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik. Nah, adapun kedudukan dan peran atlet di masyarakat yaitu satu, keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai dari pola sosial dan perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, individu yang hidup dalam suatu pranata sosial dan lingkungan masyarakat akan kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, sebagai individu yang rasional, seseorang mampu memegang tindakannya sebagai interaksi. Nah, dari penjelasan yang kita bahas dari awal sampai akhir, saya sangat berharap semua wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh status dalam masyarakat. Karena mengapa? Karena wanita kan dikatakan sebagai makhluk yang sangat lemah. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.